Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jumpa lagi dengan saya Tama. Dan kali ini dalam segmen Mbah Jarmi, bahas sejarah dan misteri. Dan kali ini kita menuju ke selatan Pulau Jawa untuk mengulik sejarah dan misteri yang ada di sana. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan sebuah provinsi yang berada di selatan Pulau Jawa. Memiliki banyak sekali sejarah serta misteri yang terjadi di sana. Salah satunya adalah keberadaan sebuah tempat yang bernama Antakapura atau Istana Kematian. Sebuah tempat yang penuh misteri yang terjadi pada zaman Kerajaan Mataram yang terletak di Bukit Gunung Kelir, Pleret, Kabupaten Bantul. Retno Gumilang atau biasa dikenal dengan sebutan Ratu Mas Malang adalah seorang wanita yang parasnya menawan hingga membuat seorang raja Kasultanan Mataram, Amangkurat I terpesona pada pandangan pertamanya. Sri Susuhan Amangkurat Akbar atau biasa disebut Amangkurat I ialah seorang raja Kasultanan Mataram yang memerintah pada tahun 1646 hingga 1677. Beliau adalah anak dari Sultan Akbar Hanyokrokusumo. Layaknya seorang raja yang memiliki banyak selir dan permaisuri. Awal pertemuan Amangkurat I dan Ratu Mas Malang ialah ketika sang raja mengeluarkan titah untuk mencari perempuan yang akan dijadikan selirnya. Lalu dikenalkannya lah anak dari Ki Wayah yang merupakan seorang dalang yang terkemuka di zaman itu. Tidak disangka, pertemuan itulah awal dari petaka. Sang raja yang tidak mengetahui bahwa Ratu Mas Malang mempunyai seorang suami, yaitu Ki Dalang Panjang, yang juga berprofesi sebagai dalang sama seperti mertuanya. Sang raja pun tidak terima akan hal itu, karena ia merasa memiliki kekuatan serta jabatan untuk mendapatkan semua hal yang ia inginkan. Bagaimanapun, Ratu Mas Malang harus menjadi miliknya. Akhirnya, Ki Dalang Panjang Mas diundang ke Kasultanan Mataram untuk mementaskan kesenian wayang. Tapi, tidak disangka undangan itu merupakan rencana dari sang raja untuk membunuh Ki Dalang Panjang Mas. Semua rombongan diberikan racun yang mengakibatkan semua orang yang bermain di pentas wayang itu meninggal dunia. Hanya tersisa Ratu Mas Malang saja. Padahal saat itu ia sedang mengandung anak dari Ki Dalang Panjang Mas. Seluruh korban atas perbuatan raja itu dimakamkan di Bukit Gunung Kelir. Merasa rencananya berhasil, akhirnya Ratu Mas Malang dijadikan selir oleh sang raja. Walaupun di setiap harinya ia terus menangis sedih atas meninggalnya sang suami Ki Dalang Panjang Mas. Sang raja sangat mencintai Ratu Mas Malang. Bahkan, ia tidak memperdulikan selir serta permaisuri yang lainnya. Hal itu membuat mereka merasa kesal dan marah karena sikap raja kepada mereka. Tapi, mereka tidak bisa melakukan apa-apa karena merasa segan kepada raja. Hari demi hari, waktu demi waktu berlalu. Siapa sangka, akhirnya perbuatan raja itu diketahui oleh Ratu Mas Malang. Ia pun kesal karena perbuatan sang raja, tetapi tidak bisa mengetuk apa yang sudah dilakukannya. Karena Ratu Mas Malang sudah merasa frustasi karena kejadian itu, beliau bunuh diri dengan cara meminum racun dan ia pun meninggal menyusul suaminya Ki Dalang Panjang Mas. Raja pun sangat sedih kehilangan Ratu Mas Malang, salah satu selirnya yang sangat dicintainya. Dalam kesedihan sang raja, ia mencurigai kematian Ratu Mas Malang karena pada saat meninggal, ia mengeluarkan banyak cairan dari tubuhnya. Hal itu membuat sang raja makin sedih sekaligus marah karena berpikir ada yang meracuni Ratu Mas Malang.
Hingga akhirnya sang raja memerintahkan prajuritnya untuk menggali liang lahat untuk Ratu Mas Malang. Tetapi liang lahat tersebut mengeluarkan air terus-menerus. Sang raja pun memutuskan untuk menunggu liang tersebut kering. Setiap hari, sang raja memeluk serta menciumi tubuh selirnya itu yang sudah kaku tidak bernyawa. Setelah menunggu 7 hari 7 malam, liang lahat itu pun tidak kunjung mengering. Suatu malam dalam tidurnya, sang raja bermimpi diperlihatkan bahwa Ratu Mas Malang bertemu dengan Ki Dalang Panjang Mas dan mereka bersatu kembali. Sang raja pun akhirnya sadar apa yang ia lakukan salah dan segera memerintahkan prajuritnya untuk menggali liang baru untuk menguburkan Ratu Mas Malang. Kematian Ratu Mas Malang membuat sang raja menjadi tidak terkontrol. Ia sering menyiksa selir dan permaisuri lainnya untuk melampiaskan kekesalannya. Para selir dan permaisuri dikurung dan tidak diberi makan hingga mereka mati. Bahkan ia pun lepas tugas dan tanggung jawab sebagai Raja Kasultanan Mataram. Perbuatan raja itu akhirnya terdengar oleh pemerintah Belanda. Mereka pun akhirnya memerintahkan raja untuk meminta kembali mengurus keratonnya. Tetapi permintaan mereka tidak didengarkan. Dia masih terbayang-bayang akan kematian Ratu Mas Malang. Sang raja akhirnya membangun makam Ratu Mas Malang yang terletak di Bukit Gunung Kelir itu. Pembangunan itu memakan waktu kurang lebih 3 tahun, dimulai dari tahun 1665 hingga 1668. Komplek makam tersebut diberi nama Antakapura yang memiliki arti Istana Kematian. Di komplek makam itu terdiri dari puluhan nisan yang dikelompokkan menjadi 3 bagian. Ada 19 buah nisan di halaman depan, 8 nisan di halaman inti, yang salah satunya adalah makam Ratu Mas Malang, dan 1 buah di halaman belakang yang merupakan makam dari Ki Dalang Panjang Mas. Selain itu, yang dikuburkan di sana adalah sinden, penabuh gamelan, selir, serta pembantu dari sang raja. Hingga saat ini, komplek makam tersebut menyimpan misteri di dalamnya. Bangunannya yang berupa benteng memutari komplek makam dan berada di atas bukit membuat masyarakat berasumsi komplek makam tersebut merupakan tempat peristirahatan terakhir bagi orang-orang yang spesial. Juru kunci makam tersebut sering dikunjungi oleh Ratu Mas Malang serta Ki Dalang Panjang Mas. Menurut penjelasan beliau, wujud dari Ratu Mas Malang yaitu seorang wanita muda yang umurnya kurang dari 25 tahun. Dia mengenakan kebaya berwarna biru dan kain jarik, serta memiliki postur tubuh yang semampai, rambut yang lurus panjang kurang lebih sepinggang, serta wajah cantik seperti gadis India. Jadi wajar saja bila Raja Amangkurat I tergila-gila kepadanya. Tutur sang juru kunci yaitu Pak Sarjito atau biasa dipanggil Pak Jito. Saat ini, makam Ratu Mas Malang dan Ki Dalang Panjang sering dikunjungi oleh peziarah dengan maksud dan tujuan tertentu, karena dianggap memiliki kekuatan magis. Banyak orang yang datang dengan niat baik, tapi ada pula yang berniat untuk mendapatkan sesuatu. Orang yang datang ke sana dengan niat baik akan mendapatkan keselamatan juga. Berbeda dengan orang yang dengan niat jahat. Mereka biasanya mendapatkan kesialan dan sering mengalami kerasukan oleh penunggu yang ada di komplek makam tersebut, sampai susah untuk disadarkan jika mereka belum meminta maaf pada leluhur yang ada di sana. Pernah juga ada suatu keluarga yang berkunjung ke sana dan meminta izin kepada juru kunci dengan niat berziarah. Tapi dia membuat video menari untuk anaknya di depan makam Ratu Mas Malang. Juru kunci pun mengizinkannya dengan catatan harus tetap menghargai dan tidak berbuat di luar batas wajar. Kemudian sang ayah menyanggupi syarat-syarat yang diberikan oleh juru kunci. Karena masih menunggu anaknya bersiap-siap, sang ayah pun melanjutkan obrolannya dengan Pak Jito. Sampai pada akhirnya ia bertanya, "Pak Jito, kalau malam sendirian di sini gak gelap apa? Pohon-pohon di sini kan rimbun, serem," tanya sang suami. "Ya enggak mas, kalau malam area makam sini gak gelap, suasananya terang seperti bulan purnama,"
jawabnya. Setelah berbincang, akhirnya sang anak sudah siap, lalu berdiri di depan makam tersebut. Kemudian Pak Jito izin untuk pergi meninggalkan keluarga tersebut. Sang ayah yang memegang kamera untuk merekam, serta sang ibu yang memegang cahaya flash agar anaknya terlihat bagus di kamera. Tapi siapa sangka ketika mulai merekam, hanya kameranya saja yang berfungsi, sedangkan cahaya flash tidak menyala. Sang istri pun berkata, "Mas, kamu nggak pamit dulu ya sama penunggu di sini?" "Udah ya, pas masuk aja ngucap salam kok. Sebentar, paling settingannya ada yang salah." Ayah anak itu pun bingung karena berulang kali mencoba dan menyetel ulang, tetap saja tidak mau menyala. Karena merasa tidak enak dengan pengunjung lain dengan aktivitas yang mereka lakukan, akhirnya mereka berpindah sedikit menjauh dari area makam ke tempat yang terpapar sinar matahari. Setelah selesai, mereka pun pulang. Dalam perjalanan pulang, sang ayah membuka obrolan. "Wah, ini harus ngeluarin duit lagi lah buat beli flash baru kayaknya, Bu. Kok bisa ya rusak tiba-tiba?" "Enggak, itu emang dasarnya penghuni makam gak mau ada cahaya lain. Masa lupa cerita Pak Jito, kalau malam area makam itu terang, kayak ada cahaya bulan, gak gelap." Sang suami pun baru sadar akan perkataan Pak Jito. Setelah sampai di rumah, ia pun mencoba flash tersebut dan menyala. "Kubilangin kan," kata istrinya sambil terbahak. Setelah mengalami kejadian itu, akhirnya sang suami menceritakan di grup WhatsApp fotografer. Ternyata ada temannya yang pernah berkunjung ke makam Ratu Mas Malang yang mengalami kejadian aneh juga. Temannya pun bercerita, usai memotret, pada menjelang maghrib dia pun turun bukit. Pak Jito bertanya kepada teman sang suami, "Sendirian ya Mas?" "Iya Pak," jawab temannya. "Kalau sendirian jangan sembrono loh. Kalau kesurupan aku nggak mau tanggung jawab." Dan maghrib itu temannya turun dari bukit makam. Ketika berjalan turun, dia merasa ada orang yang berjalan di belakangnya. Karena penasaran, akhirnya dia melirik ke samping dan benar saja, secara samar ada seorang laki-laki berjubah putih berjalan di belakangnya. Antara penasaran dan rasa takut, dia berhenti lalu menoleh ke belakang. Penampakan laki-laki berjubah putih itu hilang perlahan. Tidak mau membuat keributan dan berusaha menjaga sikap seperti pesan Pak Jito, akhirnya dia pun melanjutkan perjalanan dengan tenang, hingga akhirnya sampai di musola untuk sholat maghrib. Ketika datang ke tempat yang disakralkan, kita harus memiliki niat yang bersih dan jangan sekalipun meminta apapun pada tempat maupun penunggu di sana, karena hal itu merupakan hal musyrik. Banyak sekali pelajaran yang didapat dari cerita ini, mulai dari kita yang tidak boleh mengambil hak orang lain, serta harus tetap menghargai terhadap sesama manusia ataupun mereka yang tidak terlihat. Percaya atau tidak, Yogyakarta memiliki misteri tersendiri di dalamnya. Seperti slogannya, Jogja berhati nyaman, yang memiliki makna kota di mana sangat menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan warganya sangat menyenangkan. Sekian cerita tentang misteri Istana Kematian atau Makam Ratu Mas Malang. Sampai jumpa di episode Mbah Jarmi berikutnya, bahas sejarah dan misteri. Saya Tama pamit, terima kasih sudah menyaksikan episode ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.